Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Sulfa. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HIV dan AIDS. Apa sih HIV dan AIDS itu? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkannya. Terus, bagaimana sih cara penularan HIV? Beberapa metode penularan HIV yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan seks. Penularan dengan melakukan hubungan seksual dapat terjadi dari pria ke wanita atau sebaliknya, serta pada sesama jenis kelamin melalui hubungan seksual yang beresiko. Penularan HIV dapat terjadi saat hubungan seks melalui vagina, anal, maupun seks oral dengan pasangan yang terinfeksi HIV. Terus yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi HIV. Kemudian yang ketiga yaitu selama kehamilan, persalinan atau menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Penting untuk berkonsultasi kepada dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan pengobatan HIV selama kehamilan guna menurunkan resiko penularan kepada bayinya. Yang keempat, cara penularannya yaitu melalui transfusi darah. Dalam berbagai kasus, penularan HIV bisa disebabkan oleh transfusi darah. Namun, kejadian ini sekarang sudah semakin jarang terjadi karena kini diterapkan uji kelayakan donor. Yang selanjutnya, apa saja sih HIV tidak menular melalui apa? Yang pertama yaitu HIV tidak menular melalui makan dan minum. Tidak masalah jika kita berbagi makanan atau minuman dengan orang yang hidup dengan HIV. Yang kedua yaitu tinggal satu rumah. Aman jika kita tinggal satu rumah atau di lingkungan yang sama dengan orang yang mengidap HIV. Kita tidak bisa terinfeksi dari toilet, pegangan pintu, piring, gelas, makanan, atau rokok. Yang selanjutnya yaitu bersalaman, berpelukan, dan bahkan berciuman pun tidak dapat menularkan HIV. Berbeda dengan virus yang sekarang terjadi, COVID-19, yang sangat mudah menular. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mencegah penularan HIV. Terdapat berbagai upaya bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Di antara lainnya yaitu gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika Anda mengidap HIV agar pasangan juga melakukan tes HIV. Kemudian diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Cara pencegahan yang selanjutnya yaitu bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Dan yang terakhir, jika menunggu baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar dapat mendapatkan obat penanganan. Terus, apa sih pentingnya tes HIV itu? Infeksi HIV atau AIDS harus diwaspadai karena infeksi HIV tidak memiliki gejala awal yang jelas, sehingga tanpa pengetahuan yang cukup penyebaran HIV akan semakin sulit dihindari. Oleh karena itu, tes perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk segera mendapatkan informasi mengenai HIV, juga agar penderita HIV bisa dilakukan deteksi sedini mungkin dan mendapat pertolongan kesehatan yang dibutuhkan. Hal ini sangat membantu sebagai langkah pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.
Selanjutnya, memberikan dukungan terhadap pengidap HIV. Pengidap HIV tidak perlu takut dikucilkan karena bisa hidup normal seperti yang lainnya dengan cara hidup sehat dan menghindari kegiatan yang dapat menularkan. Karena HIV tidak dapat menular dengan mudah seperti virus COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal seperti biasanya. Selanjutnya, ada himbauan untuk berperilaku hidup dan aman dari penularan HIV, yaitu hiduplah sehat dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan tubuh, serta menghindari hubungan seks bebas yang berganti-ganti pasangan, dan menghindari semua yang telah dijelaskan tadi yang dapat menularkan HIV/AIDS. Kemudian bukan hanya HIV saja yang harus dicegah seperti yang sedang terjadi pada saat ini, ada virus yang berbahaya juga yaitu COVID-19. Itu cukup berbahaya karena penularannya sangat mudah tertular melalui kontak fisik. Untuk itu, mari kita sama-sama melakukan himbauan pemerintah untuk hidup sehat dan bersih, serta jangan pergi-pergi jika tidak terlalu penting. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai HIV dan AIDS, dan juga sedikit gambaran tentang COVID-19 untuk himbauannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.